Halo sahabat UB TV, kembali lagi dalam Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita. Rektor UB ajak Sivitas lestarikan budaya silaturahmi. Dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Universitas Brawijaya, Rektor UB Profesor Widodo mengajak Sivitas UB untuk memperkuat budaya silaturahmi sebagai budaya dari leluhur bangsa yang positif, terutama usai bulan Ramadan. Melalui silaturahmi dan halal bihalal diharapkan akan terbangun kebersamaan yang kuat, keterbukaan, dan rasa saling memaafkan. Ini adalah sebuah momentum dan sebuah berkah yang luar biasa buat kita menjalankan budaya-budaya yang hadirun, budaya-budaya yang terus kita dukung, Bapak-Ibu sekalian, di mana kita setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah Ramadan, kemudian hari ini kita bertemu untuk saling maaf-maafkan. Sebuah budaya kebersamaan yang sangat baik, dan kemudian budaya kebersamaan menjadi sebuah kultur kehidupan dan kerja kita, di mana kita kerja dalam sebuah tim, saling menasihati, saling memaafkan, sehingga produktivitas karya-karya kita akan semakin baik. Halal bihalal keluarga besar UB ini digelar di Gedung Samanta Krida yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Senat Akademik Universitas, perwakilan MWA, dekan, dosen, dan tenaga pendidikan dari berbagai fakultas. Fakultas Ilmu Administrasi UB menggelar silaturahmi Idul Fitri bagi dosen dan tendik yang berlangsung di Aula VIA. Dalam kesempatan tersebut, Dekan VIA UB, Profesor Andi Feftawijaya menjelaskan, momen Idul Fitri sebagai momen untuk memperkuat persatuan seluruh komponen yang ada di VIA. Hal tersebut dikarenakan saat ini VIA sedang melangkah ke arah global. Di momen yang penting ini, di hari Idul Fitri, kita jalin kebersamaan kita karena kita juga memang punya sikap pandangan yang berbeda-beda ya, tapi kita tetap satu. Kita di VIA, di UB ini kita adalah satu untuk kemajuan institusi kita. Jadi setelah masuk ke sini ya kita sama-sama adalah bajunya Universitas Brawijaya. Jadi kita bersama, apalagi di momen ini kita majukan institusi kita tercinta ini. Insya Allah kita firm semuanya ingin kita bersama-sama dan tidak ada perpecahan di antara kita dan lain. Dalam halal bihalal silaturahmi ini juga dihadiri oleh para mantan dekan dan sesepuh VIA seperti Profesor Umar Nimrat, mantan dekan Profesor Bambang, Profesor Sumartono, dan tokoh lainnya yang telah berkontribusi besar untuk kemajuan VIA UB. Momen silaturahmi antar elit politik pada Idul Fitri menurut dosen komunikasi politik UB, Ferdi Firmantoro, menjadi hal yang positif. Silaturahmi dan halal bihalal ini dapat menurunkan tensi ketegangan politik yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Silaturahmi ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat secara umum untuk saling bermaafan.
ya, atau istilahnya hasil dari adanya residu pemilu atau residu pilpres itu kan menguatkan adanya polarisasi, termasuk kita juga masih menunggu keputusan dari hasil dari sidang di Mahkamah Konstitusi. Ini tentunya patut dihormati sebagai bagian proses konstitusional yang harus dihargai setiap momen politik di proses yang terjadi. Tapi yang bisa dilihat adalah ada 3 hal. Pertama adalah silaturahmi politik yang dilakukan oleh para elit ini bisa yang disebut dengan mengurangi ketegangan atau konflik ya. Jadi bagaimana ketegangan politik yang selama ini antar poros terjadi, antar calon, antar ketum parpol, kemudian dengan adanya silaturahmi politik ini minimal bisa mengurangi ketegangan dan konflik politik di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa digunakan upaya untuk meningkatkan stabilitas politik dan menguatkan kohesivitas publik. Sehingga stabilitas politik yang selama ini mungkin terpolarisasi itu minimal bisa kembali ya, masyarakat bisa saling kohesif, saling menyatu, saling rukun, diawali dengan para elit parpol atau elit politik. Ferdi menambahkan pentingnya momentum silaturahmi ini menjadi bagian dari budaya dan politik nasional sehingga rasa kebersamaan dapat menjadi hal utama di samping tujuan politik masing-masing. Polres Batu memperingati upacara Hari Kewaspadaan Nasional yang digelar di halaman Mapolres Batu. Upacara dipimpin oleh Kapolres Batu, AKBP Oscar Syamsuddin bersama dengan jajaran lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres memberikan penghargaan kepada beberapa anggota yang berprestasi dalam berbagai bidang. Melalui penghargaan ini, nantinya diharapkan para anggota semakin termotivasi dalam bekerja. Kapolres berharap kinerja anggota Polres Batu semakin meningkat sehingga dapat melayani dan mengayomi masyarakat di wilayah hukum Kota Batu dengan lebih baik. Libur Lebaran menjadi berkah bagi Kota Batu. Puluhan ribu wisatawan dari Malang Raya dan daerah lain ramai berkunjung untuk menikmati berbagai tempat wisata yang ada di Kota Batu. Kondisi ini membuat arus lalu lintas yang masuk dan keluar Kota Batu menjadi perhatian Polres Batu. Arus lalu lintas masuk ke Kota Batu dan area wisata kerap menjadi sumber kemacetan yang dapat mengurangi rasa nyaman wisatawan. Untuk itu, petugas melakukan berbagai rekayasa arus lalu lintas agar memberikan rasa aman dan nyaman. Langkah petugas ini diapresiasi oleh Nisa, salah satu wisatawan asal Mojokerto. Dirinya mengaku kehadiran banyak petugas membuat arus lalu lintas dari Mojokerto ke Kota Batu menjadi lancar. Saya Nisa bersama keluarga, suami dan anak saya. Kami tadi dari Mojokerto sekitar jam 8 pagi, kemudian sampai di Batu kurang lebih jam 10. Perjalanannya ramai lancar, di jalan juga kendaraan pada taat peraturan sehingga tidak ada kemacetan. Kemudian banyak juga bapak-bapak polisi, terima kasih telah membantu perjalanan kami sehingga kami bisa sampai Batu dengan selamat. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini perjalanannya juga bisa lancar dan selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Salah satu langkah Polres Batu adalah dengan melakukan one way atau satu arah mulai dari Pendem hingga pertigaan Pasar Induk sehingga arus masuk dapat berjalan lebih lancar. Dalam rangka mengenang dan menghormati jasa mantan Rektor Undip yang sekaligus pendiri USM, Profesor Dr. Haji Muladi SH. Rektor Undip Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM Hum meresmikan fasilitas megah berupa gedung serbaguna yang dinamai dengan Muladi Dome pada Jumat siang. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM Hum menjelaskan mengapa gedung serbaguna Undip yang baru ini diberi nama Muladi Dome.
Profesor Muladi, mantan Rektor Universitas Diponegoro dan pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Kehakiman, dan Gubernur Lemhanas RI. Sebelumnya, nama Profesor Muladi juga diabadikan di USM dengan nama Gedung Menara USM Profesor Dr. Haji Muladi SH karena jasa dan kiprahnya dalam mendirikan serta mengembangkan USM menjadi maju. Pihak keluarga almarhum Profesor Muladi juga turut menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Universitas Diponegoro kepada almarhum. Alhamdulillah, gedung serbaguna Undip ini yang sangat megah dinamakan nama almarhum saya, papi saya, Profesor Dr. Muladi dengan sebutan Muladi Dom. Kami keluarga besar sangat berterima kasih kepada Prof. Yos yang memberikan penghargaan luar biasa dengan memberi nama gedung serbaguna menjadi Muladi Dom. Memang ayahanda almarhum itu jasanya luar biasa. Penghargaan kepada Bapak ini di masa Bapak sudah nggak ada, saya sangat terharu dan bangga ya. Semasa hidup pun kita dibanggakan, apalagi semasa hidup gitu. Jadi ya semoga kami semua bisa melanjutkan perjuangan Bapak di bidang pendidikan dan berguna bagi masyarakat Indonesia semuanya, bangsa dan negara. Saya sendiri dosen juga, kemudian notaris juga di Jakarta ya. Bapak ingin saya profesor, insya Allah dalam waktu dekat ini kami berjuang juga untuk masyarakat dan bangsa di bidang pendidikan. Muladi Dom dibangun dengan masa pelaksanaan 450 hari kalender dimulai dari 29 Desember 2022 hingga 22 Maret 2024. Muladi Dom merupakan gedung dengan 3 lantai bertribun dan dilengkapi dengan area parkir di area depan dan basement. Area basement juga dilengkapi dengan 2 musola berkapasitas masing-masing 150 orang. Lantai 1 Muladi Dom memiliki beberapa ruang seminar, ruang coworking, serta belasan tenan dan food court. Lantai 2 Muladi Dom merupakan ballroom yang dilengkapi dengan 2 unit movable partition sehingga ballroom dapat dibagi menjadi 3 ruangan berkapasitas masing-masing 1.500 orang berukuran 90 x 60 meter persegi dengan kapasitas total 4.500 orang ditambah 700 orang di tribun. Membuat ballroom Muladi Dom menjadi yang terbesar di Jawa Tengah. Dengan diresmikannya, gedung serbaguna yang ikonik, multifungsi, representatif, terbesar dan termegah di Jawa Tengah ini, harapannya Undip dapat terus mensejahterakan sivitas akademika di dalamnya beserta masyarakat di sekitarnya. Libur bersama selama Idul Fitri telah usai. Pada hari ini, warga kembali masuk kerja di berbagai kantor dan instansi. Namun, kenangan manis selama libur masih belum terlupakan. Banyak warga yang masih ingin menikmati libur tahunan ini. Hal ini dicuitkan secara kocak oleh warganet dalam berbagai bentuk meme atau karikatur lucu di dunia maya. Ada karikatur yang menggambarkan seorang dokter yang meminta kepada warganet untuk masuk kerja dan tidak minta surat dokter. Ada karikatur yang mengingatkan kembali sudah waktunya bekerja. Libur lebaran yang cukup panjang membuat banyak warga bergembira dengan pulang kampung atau pergi berwisata. Namun hari ini adalah waktunya kembali bekerja. Selamat tinggal liburan dan selamat datang rutinitas pekerjaan. Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Awalnya banyak yang datang untuk mencari peluang ekonomi, dan kemudian banyak yang datang karena gejolak politik di negara asal mereka. Di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kita diajak menyelami bagaimana imigran ini jadi bagian dari masyarakat Amerika. We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans. They express their experiences in their own words. This provides people with a more authentic and real representation of what it means to be Arab American. Kisah imigrasi warga Arab tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Amerika. Yang diketahui orang Amerika tentang orang Arab seringkali hanya berdasarkan stereotip negatif.
The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab, the being afraid of the Arab that comes from abroad. I think that's the very obvious one, but it's a bit overplayed. And I think one of the more harmful stereotypes that currently exist in American media is the oppressed Arab woman. Museum ini menceritakan berbagai pengalaman orang Arab Amerika, termasuk kehidupan kerja, mereka yang mengabdi pada negara mereka, seniman dan karya mereka, Of course, olives. Of course, we have hummus. dan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan benda-benda yang biasa ditemukan di dapur Arab. We're not always responding to misconceptions and narrative, although that's a major part of our work and a major sort of impetus for creating a museum like this, but also we're sort of presenting ourselves as we are unapologetically. Museum juga menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Amerika keturunan Arab. Inilah meja kerja Joseph Hager, seorang imigran Lebanon yang menciptakan merek celana pria Hager yang ikonik pada tahun 1926. You know, the Arab Americans were very entrepreneurial. Museum ini memiliki beragam koleksi, termasuk daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912, serta menjelaskan keragaman di dalam komunitas Arab. Half of the Arab American community is Christian. And in fact, the earlier immigrants who came in the late 19th century, early 20th century were predominantly Christian. Orang Arab Amerika adalah komunitas yang beragam dari Afrika Utara hingga Asia Barat. Namun begitu mereka menetap di AS, kata Direktur Museum, mereka menjadi orang Amerika sekaligus orang Arab. Arab American Institute mencatat warga Amerika keturunan Arab memiliki garis keturunan dari 22 negara, termasuk Maroko, Sudan, Yaman, dan Palestina. Mereka tinggal di seluruh wilayah Amerika, namun memang terkonsentrasi di beberapa kawasan metropolitan seperti New York, Chicago, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Twasikal dan tim VOA.